Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Kisah nyata yang mengerikan ini terjadi di akhir tahun 1970-an. Sebuah cerita yang penuh dengan rahasia, persahabatan yang toksik, dan pembunuhan brutal yang benar-benar mengejutkan di sebuah kota kecil di Texas. Candice Lynn Montgomery, atau yang biasa dipanggil Candy, lahir pada tanggal 15 November 1949. Dia dibesarkan di rumah yang sederhana, yang mempunyai ciri khas Amerika pasca perang. Masa kecilnya tampak normal. Sebagai remaja, dia memiliki karakter yang menyenangkan sehingga banyak orang tertarik ingin mengenalnya. Lalu di awal usia 20-an, dia bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi suaminya yang bernama Pat Montgomery. Mereka berdua bertemu di tempat kerja. Pat adalah seorang insinyur listrik yang bekerja untuk Texas Instruments. Gajinya sebesar 70.000 US dollar per tahun, atau sekitar 1 miliar lebih kalau dikurskan ke rupiah pada saat ini. Kebetulan Candy juga bekerja sebagai sekretaris pada saat itu di tempat yang sama. Sedangkan suaminya Pat adalah seorang pekerja keras dan tipe pria yang dapat memberikan stabilitas dan kenyamanan serta kehidupan yang benar-benar diimpikan oleh Candy. Awalnya Candy merasa Pat terlalu introvert untuknya, bahkan tidak menganggapnya menarik secara fisik. Tetapi ketika menyadari jumlah uang yang dihasilkan oleh Pat, Candy memberinya kesempatan. Mereka menikah dan berjanji untuk berbagi cinta, kehidupan, dan kebahagiaan. Kemudian pindah ke kota Wylie, Texas pada tahun 1977 untuk memulai hidup baru di komunitas yang tenang dan penuh kekeluargaan. Wylie ini termasuk kota yang sangat kecil di Texas, dan bagi orang yang memiliki uang banyak, biasanya mereka lebih memilih menetap di pinggiran kota Wylie dengan membangun rumah yang indah, berteman dengan para tetangga, dan menjadi jemaat di First United Methodist Church di kota Lucas, yang merupakan kota kecil lainnya yang terletak di dekat kota Wylie. Candy adalah seorang istri yang sempurna. Selain mengurus suami dan 2 orang anaknya, dia sangat aktif di komunitasnya. Dia menjalankan tanggung jawabnya dengan dedikasi yang sangat tinggi. Suaranya yang indah membuat dia sering tampil menyanyikan lagu di paduan suara di gereja. Bagi Candy, memiliki reputasi yang baik dan dihormati banyak orang merupakan hal yang sangat penting di kota kecil itu. Dia ingin terlihat sebagai keluarga yang sempurna dan sebagai wanita yang sangat terawat, yang bisa mengatur dan melakukan semuanya. Sehari-harinya, selain ikut berbagai macam komunitas masyarakat, dia menjaga suami dan anak-anaknya tetap bahagia, dan juga menyiapkan makanan selalu tersaji di meja tepat pada jam 5.30 sore. Singkat cerita, setelah mereka pindah ke kota Wylie, Candy memiliki tetangga-tetangga baru, di mana salah satunya adalah seorang guru kelas 5 SD yang bernama Betty Gore. Betty juga merupakan wanita yang sangat taat beribadah dan mencintai keluarganya. Dia menikah dengan seorang pria bernama Alan Gore, dan pasangan ini memiliki 2 putri yang cantik. Candy bertemu dengan Betty saat di gereja, di mana mereka berdua bernyanyi dalam paduan suara itu. Putri Candy, Jenny, dan putri Betty yang bernama Elisa menjadi sahabat dengan sangat cepat, dan seiring berjalannya waktu, mereka sering menginap bersama. Dan hal ini tentu saja menyebabkan hubungan Candy dan Betty menjadi semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, menghadiri acara, dan berbagi suka duka layaknya sahabat dekat. Betty ini berasal dari kota kecil di Texas. Dia bertemu dengan Alan pertama kalinya di sebuah acara sosial. Mereka berdua langsung tertarik satu sama lain. Dan tidak lama kemudian, mereka menikah dan memulai sebuah keluarga sendiri. Alan adalah seorang pria pekerja keras dan berdedikasi. Dia sering melakukan perjalanan bisnis ke luar daerah. Dan Betty benci akan hal itu. Betty harus bergumul dengan perasaan kesepian, ditinggalkan sendirian untuk merawat anak-anak kecil mereka dan mengatur rumah tangga sendirian. Dia akan menelpon Alan terus-menerus di tempat kerjanya, menelpon hotel, menelpon restoran, dan dia bahkan akan menelpon bosnya Alan dan meminta untuk tidak mengirim Alan dalam perjalanan bisnis ke luar daerah. Sebenarnya Betty masih memiliki teman-teman gerejanya dan dia juga bisa mengandalkan mereka, terutama Candy. Tapi selain lingkaran kecil teman gerejanya dan Candy, dia tidak punya banyak teman lainnya. Dia juga dianggap sangat kaku, dingin, pendiam, kurang disukai dan tidak mudah didekati. Sedangkan bagi Alan, dalam sebuah pernikahan itu ibarat jalan 2 arah. Betty bukanlah satu-satunya yang mendapatkan masalah, tapi Alan juga merasakan tekanan dari pekerjaan dan ketidakhadiran Betty. Bekerja jauh dari rumah memang berdampak buruk pada pernikahannya. Dia cukup kesal dengan Betty yang tidak mau mengerti bahwa dia harus melakukan ini untuk menafkahi keluarga mereka, menyediakan makan, membiayai anak-anak, dan kebutuhan gaya hidup yang mereka miliki.
Ketegangan dan pergumulan dalam pernikahan Betty dan Alan mungkin tidak terlihat dari luar. Dan semua itu nantinya akan semakin berkembang menjadi prahara yang menyeramkan. Pada bulan Oktober 1978, di acara pertandingan bola voli yang diadakan oleh gereja, Candy pertama kali mendekati Alan. Dengan belak-belakan, dia mengakui ketertarikannya dan mengusulkan agar mereka memulai hubungan asmara secara diam-diam. Candy mengatakan, "Aku sering memikirkanmu, dan itu benar-benar menggangguku. Aku tidak tahu apakah kamu ingin melakukan sesuatu atau tidak terhadap hubungan kita. Namun aku sangat tertarik padamu dan aku lelah memikirkannya. Jadi aku ingin kamu mengetahui tentang ini." Sekitar seminggu kemudian ada pertandingan voli gereja lagi. Alan yang penasaran dengan Candy menemuinya dan menanyakan apa yang ada dalam pikirannya. Dan Candy menjawabnya tanpa basa-basi bahwa dia tertarik untuk selingkuh dengan Alan. Kebetulan Alan sudah capek dengan perlakuan dan sikap istrinya, sehingga ketika dia mendengar ajakan tersebut, dia pun langsung menyetujuinya. Bagi Alan, tawaran dari Candy itu merupakan satu peluang yang bagus. Sebenarnya, awalnya Alan sedikit ragu untuk memulai perselingkuhan, karena dia tidak ingin merusak pernikahannya. Begitu pula dengan Candy. Meskipun dia ingin membumbui kehidupan percintaannya membosankan, di sisi lain, dia tidak ingin merusak kehidupan dan rumah tangga bahagianya bersama anak-anak dan suaminya yang sangat sukses. Hal itulah yang membuat Alan membutuhkan lebih banyak waktu dan keberanian untuk akhirnya menyetujui berselingkuh dan menjawab iya kepada Candy. Candy dan Alan bahkan membuat daftar pro dan kontra dari perselingkuhan. Mereka juga membuat aturan ketat yang akan mereka terapkan untuk hubungan gelap ini. Jadi, perselingkuhan itu hanya untuk kesenangan fisik saja. Tidak ada emosi yang terlibat, murni fisik dan bukan emosional. Mereka mulai bertemu di sebuah motel di Dallas, supaya tidak dikenali banyak orang. Candy akan membayar kamar motel itu secara tunai. Kemudian Alan akan mengganti setengah dari tarif motel yang mereka sewa. Sebagian besar kencan di motel kecil ini terjadi saat Alan sedang istirahat makan siang, karena dia tentu saja tidak bisa keluar dari rumahnya tanpa terdeteksi oleh Betty. Alan tidak akan kelaparan, karena Candy selalu membawakan makanan untuk Alan di kamar motel, dan dia melakukan itu agar mereka memiliki lebih banyak waktu bersama. Setelah selesai, mereka akan kembali ke kehidupan dan keluarga masing-masing, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oh ya, Candy dan Alan memilih tanggal perselingkuhan mereka, dan tanggal yang mereka tetapkan adalah 12 Desember 1978. Setelah melakukan perselingkuhan dan mulai tidur bersama, Candy mulai menyadari kalau sebenarnya bukan ketertarikan fisik yang membuat dia selingkuh dengan Alan. Tapi bersama Alan, dia merasa diakui, merasa lebih hidup, merasa diinginkan, bebas dan seksi, di mana semua hal itu tidak dia dapatkan dari Pat, suaminya. Ini bukan berarti Pat melakukan kesalahan. Bagi Candy, Pat adalah suami yang hebat, ayah yang baik dan penuh kasih sayang. Makanya meski selingkuh dengan Alan, dia masih bertingkah seolah-olah semuanya baik-baik saja. Anehnya, perselingkuhan ini memiliki efek yang sama sekali berbeda pada diri Alan. Sejak berhubungan intim dengan Candy, dia merasakan kedekatan fisik, mendapatkan semua hasrat perhatian yang dia dambakan, tapi tidak dia dapatkan dari istrinya. Ketika dia di rumah bersama Betty, Alan merasa puas dan bahagia karena dia telah mendapatkan semuanya dari Candy. Tingkah laku Betty tidak terlalu menyebalkan lagi baginya. Perselingkuhan itu membuatnya bahagia, juga memberinya kesabaran lebih lagi ketika dia pulang untuk menghadapi istrinya. Perselingkuhan antara Alan dan Candy berlangsung hampir setahun, dari bulan Desember 1978 hingga Oktober 1979. Selama perselingkuhan ini terjadi, Betty ternyata hamil lagi. Gilanya, Candy yang mengatur acara penyambutan bayinya Betty, sementara dia masih selingkuh dengan Alan. Ini benar-benar pengkhianatan yang luar biasa terhadap Betty. Tetapi, perselingkuhan itu tidak akan menjadi surga dunia yang membahagiakan. Tidak lama setelah bayinya Betty lahir, segala sesuatunya mulai berubah antara Candy dan Alan. Candy mulai mempertanyakan perselingkuhan mereka. Dia menjadi terlalu emosional dan bertanya-tanya, apakah ini ide yang bagus jika mereka terus melakukan dan melanjutkan perselingkuhan ini? Dan Alan pun mulai ragu. Dia menyadari bahwa perhatian utamanya harus tertuju pada pernikahan, keluarga, dan anak-anaknya. Alan ingin tetap bersama Betty. Lalu dia memutuskan untuk pergi mengikuti program konseling yang bertema
membangun kembali fondasi pernikahan yang diadakan oleh gereja mereka. Diharapkan setelah mengikuti acara itu, Alan bisa mengikat, mengatasi komunikasi, dan benar-benar membangun kembali tingkat keintiman pernikahannya dengan Betty. Dan yang menarik adalah, Candy dan Pat juga menghadiri acara yang sama. Alan sepertinya bisa move on, tapi Candy sangat marah. Di dalam hatinya dia sangat kesal. Dia merasa putus asa karena sekarang orang yang dia cintai telah kembali bersama istrinya. Dia juga marah karena merasa ini adalah akhir dari petualangannya yang menyenangkan. Perselingkuhan yang mendebarkan dan menghias hari-harinya kini telah direnggut darinya. Hatinya perih, pikirannya kosong. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang dia harus kembali lagi ke kehidupan normalnya yang agak basi dan membosankan. Di sisi lain, Pat, suaminya Candy yang malang, menemukan sebuah kartu ucapan dari Alan untuk Candy. Ketika dia menemukan itu, dia tahu bahwa mereka telah berselingkuh. Tetapi Pat tidak marah. Dia malah merasa itu adalah kesalahannya karena tidak bisa membahagiakan dan menjadikan Candy sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Namun sekitar setahun kemudian segalanya berubah. Pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 1980, Candy pergi ke rumah Betty untuk mengambil baju renang Alisa, putri sulungnya Betty yang berencana untuk bermalam di rumahnya Candy. Beberapa waktu kemudian, setelah mengambil baju renang, Candy terlihat berlumuran darah. Dia mandi di rumah Betty dengan pakaian lengkap, mencuci semua darah yang menempel di tubuh dan pakaiannya. Candy kemudian meninggalkan rumah Betty dalam keadaan basah kuyup. Dia berjalan perlahan ke arah mobil dan kemudian langsung pulang ke rumahnya. Lalu, dia melanjutkan mencuci dan membersihkan noda darah yang tersisa. Kemudian, melanjutkan harinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Candy lalu makan siang dan kemudian menjemput Jenny, putrinya, dan sahabatnya Alisa dari sekolah Alkitab. Malamnya, Candy dan keluarganya ditambah dengan Alisa pergi ke bioskop untuk menonton film Star Wars yang baru tayang. Sedangkan Alan yang kebetulan sedang pergi dalam perjalanan bisnis mencoba menghubungi istrinya Betty. Berkali-kali dia menelpon tetapi tidak ada jawaban. Ini sangat aneh. Betty biasanya akan dengan cepat langsung menjawab teleponnya. Malahan, Betty yang selalu menelponnya terus-menerus untuk mencarinya. Alan lalu terus dan terus menelpon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Alan mulai khawatir. Jadi, dia menelpon Candy. Siapa tahu Candy mengetahui di mana Betty berada. Alan menanyakan, apakah Candy tahu di mana Betty sekarang? Candy menjawab bahwa dia ada singgah ke rumah Betty kemarin untuk mengambil baju renang putri mereka, Alisa. Dan semuanya kelihatannya baik-baik saja pada saat itu. Mendengar jawaban itu, Alan semakin panik. Dengan perasaan tidak nyaman, dia menghubungi beberapa tetangga dan meminta mereka untuk memeriksa Betty. Akhirnya, 3 orang tetangga memutuskan pergi untuk memeriksa dan melihat apakah semuanya baik-baik saja. Sesampainya di rumah Betty, mereka mulai mencari dan memeriksa sekeliling rumah dengan senter. Kemudian masuk ke dalam rumah. Di sana, mereka menemukan tubuh Betty yang sudah tidak bernyawa. Tubuhnya tergeletak di lantai dalam genangan darah. Dan tidak jauh dari sana, di ruangan lain, bayi Betty dan Alan yang baru berusia 1 tahun ditinggalkan sendirian begitu saja di tempat tidurnya. Penemuan yang sangat mengerikan ini langsung membuat heboh para tetangga. Mereka tidak menyangka akan menemukan mayat Betty dalam keadaan berdarah dan hancur terpotong dengan brutal. Tidak ada yang mengetahui penyebab kematiannya. Awalnya, mereka berspekulasi bahwa Betty telah meninggal karena luka tembak. Namun, setelah melihat jenazahnya dari dekat, tubuh Betty telah terpotong-potong. Selain Betty, juga ditemukan bayi kecil Betty yang terlantar. Bayi itu berada di tempat tidurnya dengan spray berlumuran kotorannya sendiri. Bayi itu menangis menjerit-jerit sendirian selama berjam-jam. Sementara ibunya terbaring kaku hanya beberapa meter jauhnya dari sana. Ketika polisi tiba, itu adalah TKP paling mengerikan yang pernah mereka lihat dalam karir mereka. Darah ada di mana-mana, di hampir setiap permukaan di ruang tamu itu. Dan Betty tergeletak di lantai dalam keadaan terpotong-potong oleh kapak. Dia mendapatkan sebanyak 41 pukulan dengan kapak. Wajahnya benar-benar tidak dapat dikenali lagi. Dan kapak sepanjang 90 cm itu tergeletak di antara genangan darah dekat tubuhnya. Ahli forensik kemudian menyimpulkan
bahwa sebagian besar dari luka-luka itu ditimbulkan setelah Betty kehilangan kesadarannya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana ketakutan dan rasa sakit yang dialami oleh Betty yang baru berusia 30 tahun ketika dia dibunuh. Kejadian itu telah membawa suasana berbeda di kota kecil Wiley. Warga mulai mengunci pintu, jalan utama menjadi sepi, dan para wanita ketakutan. Kepolisian negara bagian Texas Ranger, Kepolisian Dallas, dan Kepolisian Collin County semuanya membantu Departemen Kepolisian Wiley untuk memecahkan kasus ini. Sayangnya, saat itu tidak ada petunjuk apapun. Dan Alan akhirnya mengetahui bahwa istrinya telah dibunuh secara brutal. Dia menelpon rumah Candy untuk memeriksa keadaan Alisa putrinya dan memberitahu apa yang telah terjadi pada Betty. Candy, mantan selingkuhannya, menjawab telepon Alan. Mendengar berita itu, dia tampak syok dan sedih. Candy tidak percaya apa yang dia dengar dan sangat terkejut. Kota Wiley jarang memiliki banyak kejahatan, apalagi pembunuhan keji seperti yang Betty alami. Hal ini membuat semua orang kebingungan dan ketakutan. Polisi bekerja keras memproses TKP dan mencoba mengumpulkan bukti-bukti. Mereka menemukan sidik jari berlumuran darah di pintu freezer, jejak kaki berdarah di ruang cuci yang terbuat dari sandal jepit karet, dan noda darah, serta beberapa helai rambut di kamar mandi yang menandakan bahwa pelaku telah berusaha membersihkan diri setelah kejadian tersebut. Tetapi tampaknya pelaku tidak teliti. Mungkin karena terburu-buru, makanya masih ada noda darah di TKP. Pelaku bahkan meninggalkan senjata pembunuhnya di sana. Ketika diperiksa, tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa ke dalam rumah Betty. Sehingga hal ini membuat polisi percaya bahwa Betty tahu dan kenal siapa yang membunuhnya. Korban juga dibunuh dengan cara yang sangat keji. Ini menunjukkan pembunuhan yang dilakukan sangat berlebihan, di mana si pembunuh sedang dalam keadaan sangat marah. Itulah sebabnya polisi awalnya mencurigai bahwa suaminya Betty, yaitu si Alan, mungkin adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan brutal ini. Di dalam ruang tamu ada sebuah meja yang masih terdapat cangkir kopi Betty di samping mesin jahitnya. Dan juga di sebelahnya terdapat kartu nama untuk bisnis baru Candy. Teko kopi masih menyala dan terdapat kopi gosong di dalamnya. Juga ada surat kabar Dallas Morning tanggal 13 Juni 1980. Tepat di atas meja di mana terdapat 2 percikan darah kecil di sudut surat kabar dekat sebuah iklan film The Shining yang kebetulan adalah film tentang seorang pembunuh berkapak, yang membuat polisi percaya bahwa ini adalah serangan mendadak. Hari-hari berlalu, Candy bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia pergi ke gereja dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Namun ketika Candy mendapat kabar bahwa polisi menemukan jejak kaki berdarah, dia segera memotong sandal jepit karet yang dia pakai hari itu. Dia memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, kemudian membuangnya ke tempat sampah, dan memastikan bahwa sampah telah dibuang, sehingga tidak ada yang bisa menemukan dan mencocokkannya. Ketika Alan ditanyai oleh polisi, apakah salah satu dari mereka pernah melakukan perselingkuhan, Alan menjawab kalau sebenarnya Betty pernah berselingkuh, tetapi dia tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi beberapa hari kemudian, perasaan bersalah membuat hati nurani Alan tidak tenang. Dia memutuskan untuk menelpon polisi dan mengatakan kepada mereka bahwa dia telah berbohong kepada polisi. Dan sebenarnya dialah yang berselingkuh, bukan Betty. Tetapi kejadian itu sudah lama sekali dan perselingkuhan tersebut sekarang sudah berakhir. Dia hanya ingin untuk berterus terang supaya hatinya bisa tenang. Beberapa hari kemudian, Alan membuat kejutan lagi. Dia memberitahu polisi bahwa orang yang berselingkuh dengannya tidak lain adalah Candy Montgomery. Alan memberitahu polisi bahwa dialah yang mengakhiri perselingkuhan itu. Dan dia menceritakan bahwa pada hari naas tersebut, Candy sempat ke rumahnya untuk mengambil baju renang Alisa putrinya. Tentu saja, ini menjadi masalah besar bagi Candy, karena dia menjadi salah satu orang terakhir yang melihat Betty masih hidup. Dengan kesaksian dari Alan ini, polisi lalu membawa Candy ke kantor untuk diinterogasi. Candy lalu menjelaskan ke polisi kalau hari itu dia pergi ke rumah Betty untuk mengambil baju renang Alisa. Dia bahkan sempat minum kopi dengan Betty selama beberapa menit sambil mengobrol. Saat itu Betty terlihat baik-baik saja. Lalu dia pergi dan melanjutkan harinya seperti biasanya. Dia pergi makan siang di gereja, menjemput kedua anaknya dan Alisa,
dan kemudian mereka semua pergi menonton film Star Wars. Ketika polisi bertanya tentang perselingkuhannya dengan Alan, Candy mengakuinya. Dia mengatakan bahwa mereka putus secara baik-baik beberapa waktu yang lalu, dan Betty tidak tahu tentang perselingkuhan itu. Tetapi polisi merasa mereka tidak mungkin bisa move on secepat itu dari perselingkuhan ini begitu saja. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Apalagi polisi juga melihat beberapa memar dan luka di tangan dan kaki Candy selama wawancaranya dengan polisi. Ahli forensik juga melaporkan bahwa jejak kaki yang mereka temukan di TKP adalah milik seorang perempuan. Polisi memutuskan untuk mengambil sidik jari Candy untuk diperiksa, dan kemudian bertanya, apakah Candy bersedia melakukan tes poligraf? Tapi permintaan itu ditolak oleh Candy. Setelah interogasi ini, Candy menjadi ketakutan. Dia merasa bahwa polisi sudah mencurigainya dan hanya menunggu masalah waktu saja sebelum dia akhirnya akan ditangkap. Candy memutuskan untuk mendatangi dan menyewa satu-satunya pengacara yang dia kenal di kota itu. Candy kemudian ditangkap atas tuduhan pembunuhan, tetapi dibebaskan setelah membayar uang jaminan sebesar 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Candy pulang ke rumah dan melanjutkan kehidupannya seperti biasanya. Dia bahkan menghadiri gereja, bertemu dengan orang-orang yang sama yang berteman dengan Betty. Dan dia terus menyangkal telah melakukan kesalahan apapun. Orang-orang di kota juga terkejut dan tidak dapat mempercayai berita tersebut. Sangat sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Candy akan mampu melakukan pembunuhan itu. Secara fisik, tampaknya tidak masuk akal kalau Candy menghantamkan kapak kepada Betty sebanyak 41 kali. Apalagi mereka adalah teman baik. Orang-orang mengira Candy menjadi sasaran, dijebak, dan mendapatkan perlakuan tidak adil dari polisi. Semua orang percaya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Betty. Bahkan suami Candy sendiri, Pat, percaya bahwa dia tidak melakukan ini. Pada bulan Oktober 1980, Candy diadili atas tuduhan pembunuhan terhadap Betty. Media massa heboh saat itu ketika meliput jalannya persidangan. Persidangan diadakan di Collin County, tempat di mana kejahatan tersebut terjadi. Menurut laporan, 3 orang dari 12 orang juri adalah teman dekat Candy atau teman pengacaranya. Jalannya sidang menjadi sedikit kabur, karena hanya mendengarkan sisi cerita dari Candy saja. Candy mengatakan bahwa Betty akhirnya mengetahui perselingkuhannya dengan Alan dan mengkonfrontasinya. Betty tidak mau percaya kalau perselingkuhan itu sudah lama berakhir. Saat kejadian, Betty berteriak, "Kamu tidak bisa memilikinya. Kamu tidak boleh memilikinya." Sambil marah, Betty pun berpura-pura pergi untuk mengambil baju renang Alisa. Siapa sangka Betty ternyata malah ke garasi untuk mengambil kapak, lalu kembali dan mencoba memukul Candy dengan kapak tersebut. Ketika Betty mengayunkannya, kapak itu sempat mengenai jari kaki Candy. Lalu, kedua wanita itu mulai bergulat untuk memperebutkan kapak, yang akhirnya berhasil diambil oleh Candy. Selama pertarungan memperebutkan kapak ini, garis rambut di kepala Candy sempat terkena kapak dan mengakibatkan sedikit berdarah. Candy juga mengalami memar di kepala dan di tubuhnya. Tapi setelah itu, Candy berhasil menguasai kapak itu dan akhirnya membunuh Betty dengan mengkapaknya sebanyak 41 kali. Pengacara yang membela Candy berpendapat bahwa pembunuhan ini adalah kasus pembelaan diri. Akan tetapi, argumen ini tampaknya tidak masuk akal. Mengingat parahnya cedera Betty dan fakta bahwa Candy telah mengapaknya sebanyak 41 kali. Candy juga mengaku tidak sadarkan diri setelah kejadian itu. Dan pembelanya menghadirkan psikiater dari Houston yang telah mengevaluasi Candy dengan melakukan hipnotis. Psikiater tersebut bersaksi bahwa konfrontasi dengan Betty memicu trauma masa lalu Candy, yang mengakibatkan dia menjadi tidak menyadari tindakannya saat dikuasai amarah yang membabi buta yang membuat dia kehilangan kendali. Dalam keadaan inilah, Candy memukul Betty dengan kapak. Dan pendapat inilah yang membuat para juri mempercayai Candy sepenuhnya. Setelah mendengarkan kesaksian dan ringkasan penutup selama 7 hari, para juri cuma membutuhkan waktu 3,5 jam untuk mencapai kesepakatan. Dan Hakim Tom Ryan memutuskan kalau Candace Montgomery alias Candy tidak bersalah atas pembunuhan Betty. Candy kembali menjadi wanita bebas. Seketika itu juga ruang sidang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan.
Saat Candy meninggalkan gedung pengadilan, orang-orang menjadi marah dan berteriak, menyebutnya sebagai pembunuh. Candy menangis dan memeluk suaminya. Dengan terburu-buru, Candy dan Pat segera keluar dari gedung pengadilan, langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Sementara itu, wartawan yang tetap berada di dalam ruang sidang tidak bisa mendapatkan reaksi atau komentar langsung dari Candy. Pengacara Don Crowder yang membela Candy merasa senang dengan keputusan hakim. Ini adalah persidangan pidana kejahatan pertamanya, dan dia mendapatkan kemenangan besar. Sedangkan Alan Gore yang masih syok dengan hasil sidang, diam-diam menjauh dan pergi dari keributan banyak orang di persidangan. Seorang wanita yang diwawancarai mengatakan kalau dia merasa terkejut dengan keputusan tersebut. Ini merupakan cerminan buruk di komunitas. Membacok seseorang 41 kali hingga mati benar-benar mengerikan. Yang menyedihkan dan sulit dipercaya adalah ternyata tak lama setelah Betty dibunuh, Alan mantan suaminya akhirnya menikah lagi. Dan dia kehilangan hak asuh atas kedua putrinya setelah orang tua Betty mendapatkan hak asuh atas kedua cucu mereka tersebut. Tapi pernikahan kedua Alan tidak bertahan lama. Dia akhirnya bercerai. Sekarang dia tinggal di Florida dengan pacar barunya. Sedangkan Candy dan Pat pindah ke Georgia bersama anak-anak mereka. Awalnya mereka berharap bisa memulai awal yang baru. Sayangnya, beberapa tahun kemudian mereka akhirnya bercerai. Setelah perceraiannya, Candy mengubah namanya dari Candy Montgomery menjadi Candy Wheeler, yang merupakan nama gadisnya. Dia bekerja sebagai terapis kesehatan mental untuk remaja yang menderita depresi. Dia bekerja bersama putrinya Jenny. Candy sekarang sudah berusia 73 tahun. Sejak kejadian Betty yang terjadi pada tahun 1980, dia tidak pernah berurusan lagi dengan polisi atau terlibat dalam kejahatan lainnya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Keep the door clear now.